Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Barasa, NPM 2140007, semester 2, mata kuliah materi pembelajaran di SD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan makalah saya, yaitu yang berjudul menjelaskan perkembangan kurikulum di SD. Baiklah, yang pertama saya jelaskan yaitu menurut Sardio pada tahun 2009 dalam Farah, penilaian adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program. Dan di sini juga penilaian merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa yang diperoleh melalui pengukuran untuk menganalisis atau menjelaskan untuk kerja atau prestasi siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang terkait. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sukardi pada tahun 2008 dalam Farah 2012 bahwa evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan atau pengambilan keputusan. Dan di sini ada menurut Eanglosi dalam Farah 2012 dijelaskan bahwa evaluasi itu adalah pembelajaran suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria, juknen, dan tindakan dalam pembelajaran. Yang kedua, menurut Eglosi, yaitu penilaian dalam pembelajaran adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh. Yang ketiga, tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar. Yang keempat, pengukuran atau measurement, suatu proses, suatu kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu yang numerik. Di sini ada beberapa tujuan penilaian. Yang pertama ini menurut Ari Kunto. Yang pertama, untuk memilih siswa yang diterima di sekolah tertentu. Yang kedua, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas pada berikutnya. Yang ketiga, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa. Yang keempat, untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah. Yang kedua yaitu penilaian berfungsi diagnostik, yaitu dengan mengadakan penilaian baru dapat melakukan diagnosis pada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya sehingga dapat diketahui oleh sebab akibat kelemahan dan cara untuk mengatasinya. Yang ketiga, penilaian bersifat sebagai penempatan dalam menentukan pelaksanaan dan pembelajaran dengan pendekatan kelompok dapat dilakukan penilaian. Yang keempat, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Di sini juga ada prinsip-prinsip acuan pada pembelajaran IPS. Yang pertama, dalam melaksanakan penilaian hasil belajar dalam pembelajaran IPS, valid atau solih, yaitu penilaian belajar untuk pendidik harus mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi. Yang kedua, objektif dan asli, yaitu penilaian hasil belajar peserta didik tidak menguntungkan atau tidak merugikan peserta didik dan tidak dipengaruhi oleh subjek tuntas
otoritas atau penilaian dan perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Yang ketiga, transparan atau terbuka, yaitu selalu bersifat terbuka pada siapapun. Yang keempat, terpadu. Yang kelima, menyeluruh atau berkesinambungan. Yang keenam, bermakna atau selalu mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Yang berikutnya, sistematis dan akuntabel, beracuan kriteria. Berikutnya yaitu tentang teknik dalam penilaian pembelajaran IPS. Penilaian pembelajaran baik proses maupun hasil belajar selayaknya memenuhi bersifat komprehensif, mencakup seluruh potensi dan kemampuan peserta didik, di samping perlu memenuhi yaitu rasa keadilan bagi peserta didik. Ada yang pertama yaitu tes. Yaitu dalam menyusun tes terdapat kaidah indikator. Yang kedua, membuat ciri-ciri dan tujuan hendak diukur. Yang ketiga, membuat satu kata operasional yang hendak diukur. Dan selanjutnya berkaitan erat dengan materi pokok soal. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Selanjutnya, pilihan jawaban harus homogen atau logis, serta perancangan rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Dan pilihan jawaban yang menggunakan pernyataan serta yang menggunakan angka harus diurutkan. Dan selanjutnya, setiap soal harus mempengaruhi satu jawaban yang paling benar, serta butir soal yang bergantung pada soal seharusnya atau sebelumnya. Dan selanjutnya ialah penilaian non-tes. Yang pertama, panduan observasi. Yang kedua, skala sikap. Yang ketiga, daftar checklist. Yang keempat, rating skala atau skala bertingkat. Ini merupakan penilaian non-tes. Yang selanjutnya, wawancara, yaitu proses tanya jawab antar sesama. Terus yang terakhir, portofolio atau penilaian. Pada penilaian ini ada beberapa aspek atau penilaian aspek kognitif. Yang pertama, di bagian pengetahuan. Di bagian pengetahuan ini yaitu tentang bagaimana pengetahuan yang telah didapatkan atau yang telah diberi guru kepada siswa. Yang selanjutnya, pemahaman. Pemahaman ini cara menjelaskan dan apa yang telah didapatkan oleh seorang siswa atau apa yang telah dipahami. Yang ketiga, penerapan. Penerapan ini setelah kita mempelajarinya, kita perlu penerapan atau praktek atau menjalankan apa yang telah dipelajarkan. Selanjutnya, analisis. Analisis yaitu mencari tahu seluk-beluk dari pembelajaran itu. Selanjutnya, sintetis dan evaluasi. Pada aspek ada juga aspek yang lebih tinggi. Yang pertama, bagian pengetahuan. Pengetahuan juga sama, bagaimana yang dipelajarkan dan bagaimana yang telah didapatkan atau yang telah dipahami oleh si peserta. Selanjutnya, pemahaman. Pemahaman ini juga bersangkutan tentang beberapa aspek. Ini yang lebih tinggi. Selanjutnya, penerapan, analisis, sintetis, dan yang terakhir di bagian penilaian. Bagian penilaian ini bagaimana seorang guru memberikan nilai dari apa yang telah diperbuat oleh siswa atau yang telah dikerjakannya. Dan pada penilaian ini guru sudah merangkum atau merangkai mulai dari pengetahuan, pengalaman, penerapan, analisis, sintetis, dan terakhir penilaian ini. Dan dari penilaian ini telah dirangkum
kelima dari aspek yang telah dikumpulkan oleh peserta didik. Dan mungkin cukup sekian dari pemaparan makalah dari saya. Jika ada yang salah, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.